حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholihin wal ulama wal amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fiddin min masyariqil ardi ila magharibiha bil barri wa bahriha summa ila arwahi jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan nari abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yuskinahumul jannah wa khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalallahu bi fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa furuduha dan fardu-fardunya salat. Ini masih menerangkan tentang ahkamus salat. Wa furuduha dan fardu-fardunya salat. Niyatu fi'liha. Pertama, niat melakukannya salat. Dan bermula fardu-fardunya salat itu niyatu fi'liha. Pertama, niat melakukannya salat. Pertama niat artinya. Fardu atau rukun sama nih. Ma'atayini zati waktin, serta menentukan, ta'yin itu menentukan zati waktin yang punya waktu. Yang punya waktu apakah zuhur, apakah asar, maghrib, isya dan subuh, atau sholat duha, sholat sunnah, atau tahajud malam. Ya, itu mesti ditakyin, namanya takyin tuh. Qasad, ta'arud, ta'yin masalahnya. Rukun niat itu ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu apa? Qasdun dunia, tujuan daripada niat. Ya, qasdu fi'lin, menyengaja melakukan itu. Niat itu. Ma'atayini zati waktin, serta menentukan yang punya waktunya. Aw sababin, atau yang punya sebabnya. Seperti mana yang punya sebab? Ya. Salat sunnah, seperti salat sunnah gerhana, salat tahiyatul masjid, itu ada sebab namanya.
Kalau ada sholat yang datang sebab kemudian sholat sholat hajat, ya, sholat duha dan sebagainya. Wa ma'aniyatil fardi, dan serta niat fardunya fihi, di dalamnya, di dalam ta'yin, di dalam waktu itu, ya, niatin fardunya, jatuh waktunya fihi, di dalamnya, ka usolli, seperti lafaz usolli fardhu zuhri. Tuh, usolli, aku sholat, sajaku sholat, ya, fardhu zuhri, fardhu zuhur. Itu udah disebut fardunya tuh, ya, ta'arudnya tuh. Wajibu, dan wajib kornuha, membarenginya niat itu, bi awali takbir, dengan permulaan takbir. Takbir dimulai dari Allahu Akbar. Jadi dari A jadi hamzahnya takbir. Itu mulai niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Niat usolli. Jadi bukannya niat dari rumah. Dari rumah juga saya udah niat. Dari rumah mah bukan niat. Namanya azam. Baru rencana. Sebab kalau yang namanya niat mesti makrunatan bifi'liha, dibarengi dengan melakukannya. Yaitu mula pertama melakukan salat apa? Takbiratul ihram. Makanya niat di situ waktunya. Di awal takbir. Wastishabiha, dan membarenginya niat dan menyertainya niat ila akhiriha, sampai akhir takbir. Sampai akhir daripada takbir itu dibarengi niat itu. Kama fir raudhati, sebagaimana keterangan di dalam kitab Ar-Raudhah, karangan Imam Nawawi, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ar-Raudhah, bahwasanya niat itu mesti dibarengi dengan melakukannya. Ketika fardu yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka mesti dibarengi dengan Allahu Akbar. Niat sudah full. Seperti usolli fardhu zuhri, itu pokok tuh niat. Cukup segitu, cukup. Sebab 3 rukun niat sudah mencakup. Qasad, ta'arud, ta'yin. Berapa rukun niat? Ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ya. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau qasdu itu nawaitunya dalam hati, menyengaja niat itu. Sahjaku, maksudku. Kan kita suka niat pakai sahjaku, sengaja aku, gitulah. Itu sebetulnya sahjaku itu sengaja aku. Itu qasad. Mana ta'arud fardu? Mana ta'id zuhri? Usolli fardhus zuhri. Nah, itu cukup. Niat segitu. Menyebutkan abarokaatin mustaqbilal kiblati, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jadi makmum, wajib lagi ditambahin dengan makmum. Ya. Kalau imam menjadi imam, niatnya sunnah imam. Tapi kalau makmum wajib. Tolong perhatikan ini, supaya kamu bisa nerangin nanti. Terus aja. Ini di dalam masalah sholat qasar, jamak, ya, itu masih banyak yang pada Ustaz sendiri masih pada belum paham betul, masih banyak keliru. Ya. Nah,
kita ini kan, ya, kita luruskan. Ya. Jadi pertama fardu sholat itu apa? Sholat nih niat. Rukunnya ada berapa? 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu nawaitunya, niat dalam hatinya. Itu dengan sahjakunya, dengan usoli itu sahjaku. Itu qasad. Ta'arud fardhu. Zuhri ta'yin. Ta'yin tujuannya menentukan waktu. Kama fi raudhati, sebagaimana di dalam kitab Raudhah, wa asliha, dan matannya, matan Raudhah. Asliha nih aslinya itu artinya matannya, matan Raudhah. Wal mukhtaru, dan menurut kaul yang terpilih, dan bermula kaul yang terpilih, ya, al-iktifa'u ialah cukup. Al-iktifa'u ialah cukup. Jadi khobar mukhtar bil muqaranatil urfiyah, dengan muqaranah urfiyah, pembarengan secara uruf, asal bareng aja gitu, seperti biasa aja bareng-barengnya gitu, cukup asal bareng aja dah. Bihasu yu'addu, sekiranya yu'addu direken, dihitung, ya. Bihasu sekiranya yu'addu dihitung, orang itu mustahdiran, menghadirkan hati, lissolati, untuk sholat. Pokoknya hatinya, niatnya bareng dah dengan takbiratul ihram waktu sholat. Pokoknya cukup di asal niat sholat juga di situ, niat sholat zuhur, fardu zuhur. Wa takbiratu taharrumin, dan yang kedua takbiratul ihram. Wa takbiratu taharrumin, dan yang kedua takbiratul ihram. Kalau nggak baca kitab Gunul kan gini, nggak ketahuan mana mudah, kadang-kadang kita bingung, ya. Bacanya ini wow atau apa ini, ya. Yang kedua wasani takbiratul ihram. Kedua dari fardu sholat adalah takbiratul ihram. Wa ta'ayyana, dan menentukan si musolli itu fihi, di dalam takbiratul ihram itu apa yang menentukan? Kalimat Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar, akan lafaz Allahu Akbar. Jadi nggak boleh kalimat lain, mesti tentukan lafaz Allahu Akbar aja. Allahu Kabir nggak boleh, Allahu Azam, Allahu Azim nggak boleh, mesti Akbar aja. Wa yajibu, dan wajib isma'u takbir nafsahu. Wa yajibu, dan wajib isma'u takbir, mendengarkan takbir nafsahu, oleh dirinya sendiri. In kana sahihah sam'i, jika adalah ia orang yang normal pendengarannya, sehat pendengarannya. In kana, jika adalah si usolli itu sahihah sam'i, sehat pendengarannya, nggak tuli, nggak budak. Wala arido, dan tidak ada yang membuat gaduh.
seperti berisik segala macam, nggak ada, bisa dengar dia. Kayak kalau takbiratul ihram tenangin dulu, jangan lagi berisik takbiratul ihram, wadah nggak dengar yang lain. Kalau berjemaah, nggak boleh ada yang berisik. Menlagatin daripada suara yang gaduh gitu ya. Wala arido maksudnya tidak ada penghalang, pengganggu gitu. Menlagatin daripada suara gaduh, itu maksudnya. Wanawi dan semacamnya. Wakaja dan begitu juga kullu ruknin qauliyin, tiap-tiap rukun qauli yang lain. Rukun qauli yang lain juga kudu didengar oleh dirinya sendiri. Kita baca Fatihah sir, tapi kita sendiri dengar. Jangan dalam hati, nggak boleh, kudu digerakin juga lidah. Ya. Takbiratul ihram juga begitu, nggak boleh dalam hati takbiratul ihram. Sama dengan baca Fatihah. Nggak boleh dalam hati, harus diucapin supaya ketahuan. Namanya baca Fatihah. Kalau di dalam hati bukan baca Fatihah itu mah, nggak dibaca. Wa qiyamun, dan yang ketiga berdiri. Liqadirin, bagi yang mampu berdiri. Yang ketiga berdiri liqadirin, bagi yang mampu. Fi fardin, di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Walaupun sebetulnya kita bisa diri, cuman capek, lagi capek duduk aja dah. Cuman pahalanya separuh daripada yang diri. Ya, puasa sunnah boleh duduk, boleh, tapi pahalanya separuh. Biar tahu aja. Ya, jadi kalau mau full ya diri. Cuman kalau lagi letih, capek, kadang-kadang orang udah tua mah duduk aja bisa, biarin. Bangun deh. Masih muda sih dia semuanya, yang ikut-ikutan duduk lagi cepet tua jadinya. Ya. Kalau udah tua mah biarin ya, kalau jangan ikut-ikutan, pokoknya habis duduk, buat dia ikut lagi duduk aja kayak ya. Jangan, kemudian. Iya, memberi contoh. Sujud tidur orang bangun-bangun. Nggak bangun-bangun sujud. Iya nih. Bisa. Ayo Pak Bagas nih. Bagas kemarin kemana? Nggak ada. Cari-cari. Mana cari-cari nggak ada Bagas? Hah? Ya, besok siang dia. Cari-cari mana si Bagas ya? Ada rapat temen. Nanti sengaja ikut buat mendampingin biar semangat. Bagas nggak ada. Kemarin Renaldi aja masih ini. Angger. Pauji itu 3. Iya. Tapi Pauji masih digaji. Tinggal lagi. Mabi. Coba itu. Ada wali kota. Dia nurun-nurunin belanjaan. Ini Satria nih. Masa ditinggal di Garut. Dia nggak pulang-pulang terkawin dulu sana. Bantoy, Bang Elmu. Bantoy. Ilmu baru lagi. Nah tugas dia di sini gimana itu Amusma? Ya. Ayo penantian biar jelas. Tapi juga kan ngisi ini aja dalam rangka pembekalan buat antum badannya buat masa depan. Tapi nggak mikirin apa-apa, itu aja deh bikin lillahi ta'ala supaya kamu nanti yang dikit-dikit dapat dari abilah ya buat bekal kamu masa depan. Hanya habis sebetulnya kalau buat kamu nih siap tiap malam juga sebetulnya kalau kamu mau ya lagi habis sehat. Mana waktunya? Di antara jam 9 10 deh ya, kalau nggak ada urusan lain
seperti ini, ya, disiapin buat pembekalan. Maaf ya Pak, kalau udah jam 10 kan udah nggak kuliah lagi kan, kecuali kalau ada acara penting keluar mau atau apa, ya, demi pembekalan kamu masa depan. Sebab masih kurang kamu ngajinya, kitabnya masih belum banyak yang dibaca. Harapin dari Abi aja, ya buat tambah-tambahan juga kamu nggak apa-apa. Kalau ngaji 4 lain nggak apa-apa, buat nambah ilmu, ya, yang udah dibaca di sini. Dan nanti ujung-ujungnya kan buat kita di sini, biar kita kasih kepada anak kita, santri kita ngajak. Apalagi ke depan nanti rencananya mau mondok aja semuanya, biar mondok aja semuanya anak-anak. Berapa orang kayak dulu udah mulai pernah kita buka. Mungkin ini tahun ini yang terakhir nih kita masih menyang PP, sebab udah telanjuran ada brosurnya. Wah udah pada bikin brosur. Tapi rencana masih udah tahun depan aja dah kalau gitu. Ya, bahkan tadi ada orang tuh sebetulnya kalau emang di sini, ya, ada untuk booking semuanya, insya Allah. Anak saya kirim di sini juga. Ya. Sebabnya dia story, ya, dalam rangka pembekalan nanti buat kamu pada lagi buat masa depan dulu ada. Nanti kalau alatnya juga nanti ya, sebetulnya kita asal tekun aja juga, asal memahami, nggak usah sampai ke alfi ya. Nanti bisa mutamimah, bisa itu apa namanya, yang paling ringkas apa, mutasor jidan aja sebagai saya itu juga udah bisa paham kesananya itu insya Allah, ya, tambah sorotnya, nggak usah aja jauh-jauh udah sorotnya kayak lani aja, kamu bisa pahami betul bisa kamu terangin tuh pada anak-anak itu insya Allah. Kita lihat aja sistem pembacaan, sistem belajar membaca kitab yang cepat itu makanya jurmiyah juga kan kita lihat tuh di YouTube. Di YouTube ada tuh cara mengajar. Wakiamun dan berdiri diqadirin bagi yang mampu fi fardin di dalam sholat fardu. Tapi kalau sholat fardu selagi dia mampu wajib berdiri. Nggak sah. Ya sholat duduk. Kalau sunnah boleh duduk. Wal azizu anhu, dan orang yang lemah anhu daripada diri, walau binahwi daurani ra'sin, meskipun seperti pusing kepalanya. Dauran itu kan muter-muter tuh kepala, apa namanya, pusing, puyeng, ya, seperti puyeng kepalanya. Bisa pinatin, dinaik perahu, naik kapal puyeng, masuk angin. Kok ada, maka dia boleh, ya, boleh sholat duduk. Kok ada, maka duduklah ya. Kalau duduk masih pusing juga, summa ittaja'a, kemudian berbaring. Berbaringnya yaitu kepala diusahakan kalau bisa di utara sana, kaki seperti dalam kubur itu, berbaringnya miring ke kanan gitu. Seperti mayit di dalam liang lahat. Summa istalqa, kemudian telentang dia, boleh bertelentang. Bahkan telentang utamanya sih kalau bisa kakinya itu arahnya ke kiblat. Seperti mayit masih dibalik, kita taruhnya kakinya arahnya ke kiblat, arahnya gitu. Tapi kalau memang nggak ada arah ke kiblat, kakinya kemana aja dah. Seperti di rumah sakit nasibnya, ya. Andai kata dia mau tayamum juga nggak bisa, ya udah sholat aja menghormat waktu sebisa-bisanya. Sholatnya
Bagi orang yang di rumah sakit, diimpus. Ini bagaimana mau tayamum, apalagi wudhu. Nggak bisa, udah. Sholat aja lihurmatil waktu. Hanya menghormat waktu. Cuman, yaitu pada waktu itu, sholatnya nanti bila sudah sembuh, sehat diulangi. Bukan kodok, namanya i'adah. Mu'adah atau i'adah. Mu'adatan atau i'adatan. Ya. Mengulangi sholat yang kita lakukan hanya menghormat waktu aja. Menghormat waktu, nggak ada wudhu, nggak ada tayamum. Bahkan kalau habis sering kami lakukan ketika naik pesawat juga begitu. Kayaknya tayamum ragu-ragu kalau dengan cara begitu. Nggak ada penjelasan dari kitab-kitab yang benar-benar sahih hadisnya dan sebagainya. Ya, menerangkan tentang bagaimana cara tayamum di pesawat. Ambil daripada pusing-pusing mau gini kurang, udahlah kita menghormat waktu aja deh. Bentar kita ulangi kalau udah sampai di tujuan. Wa qiraatul Fatihah, dan keempat membaca surah Fatihah. Ma'al basmalati, serta basmalah. Sebab basmalah termasuk ayat pertama daripada surah Fatihah. Makanya surah Fatihah di ujung basmalah ada tanda ayat pertama. Nomor 1. Kula rokaatin, di tiap-tiap rokaat wajib baca Fatihah. Illa rokaatin masbukin. Illa rokaata masbukin, kecuali rokaat mereka yang masbuk. Illa rokaata masbukin, kecuali rokaat mereka yang salat masbuk. Fatihah baru separuh, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, udah Allahu Akbar, imam ikut aja, harus potong juga. Tapi yang jelas tadi kita belum baca doa iftitah, ya. Yang jelas kita belum baca doa iftitah, jadi rakaat itu kehitung. Tapi kalau kita baca doa iftitah lengkap, tiba-tiba Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikut dia dengan rukunya si imam, maka rakaat pertama itu belum terhitung. Seperti Abi dulu pernah tuh di mistik sholat zuhur, orang jadi imam, kita ikut aja. Abi baca doa iftitah dulu, habis doa iftitah selesai kok langsung Allahu Akbar, lah belum baca Fatihah. Udah itu aja, cepet amat ini. Wah, nggak denger kan, nggak kedengeran tuh kalau ngasir ya sholat zuhur. Ya udah jadi 5 rakaat dari sholatnya, ditambahin lagi terakhir rakaat. Sebab apa? Rakaat pertama belum dihitung. Sebab apa? Mendahulukan doa iftitah daripada Fatihah. Kayak tadi syarat Fatihah jangankan dibaca, nggak dibaca juga ditanggung oleh imam. Ya pokoknya kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung imam ruku, ikut aja ruku tanpa Fatihah. Ya sah udah. Dapat rakaat, dapat. Sebab Fatihahnya sudah sudah ditanggung oleh imam. Ya, tapi rakaat pertama. Kalau untuk rakaat kedua, ketiga, pokoknya cepat banget imamnya, ya kita sedikit tinggalan nggak apa-apa, umpamanya. Ya, yang jelas, dia kata kita ketinggalan, dia udah ruku aja, ya, kita belum baca Fatihah selesai, udah terusin Fatihah untuk rakaat berikutnya mah, terusin aja. Yang ntar ketinggalan, terusin dulu. Ntar ketinggalan ruku diurai tidak, nggak apa-apa. Yang penting waktu duduk di antara dua sujud itu bareng. Waktu sujud yang penting bareng. Sujud pertama, kedua,
Nah itu bareng, ya. Umpamanya dia sami Allahu liman hamidah, si imamnya turun sujud. Ya gitu sami Allahu liman hamidah cepat aja, langsung sujud. Tapi harus ada temanina juga, ya langsung sujud. Kayak kalau buru-buru gitu ya, makanya imam juga jangan terlalu cepat. Loh kadang-kadang ada makmum yang perlu ya, kita lambat dikit supaya bisa ikut. Nah kita sami Allah liman hamidah, imam sujud. Biasa kita temanin ada Rabbana walakal hamd, langsung aja ikut sujud. Mudah-mudahan sujud pertama itu udah bisa bareng gitu. Kemudian duduk di antara dua sujud, bisa dapetin. Sujud yang kedua dapetin juga. Nah sah itu, ya nggak apa-apa. Walaupun hanya ketinggalan tadi apa? Ruku aja. Ruku sama i'tidal bareng sama imam sujud. Ila rakaat masbukin, kecuali rakaat satu rakaat yang masbuk. Wajibu dan wajib riayatu hurufiha, memelihara huruf-huruf Fatihah. Artinya makhrajnya. Alhamdu jangan alkamdu, ya itu sudah dijaga baik-baik. Wa makharijiha, dan makhraj-makhrajnya huruf itu. Wa tasdidatiha, dan tasdidnya. Yang ada di Fatihah ada berapa tasdid? Wa irobiha, dan irobnya. Irobnya kalau diwasal gimana diwasal tuh? Ya, lempengan umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kudu mi, ada mi. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini banyak yang langsung. Seperti sholat tarawih. Kita dengar imam, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh langsung aja, nggak ada mi-nya. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Banyak. Ya makanya kamu harus perhatikan baik-baik. Ya kamu yang udah pada ngaji, udah pada ngerti, ya harus tahu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nar-Rahman kalau mau diwasal, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan jadi nar kalau wasal ya. Jangan ar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kudu nar. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Iya. Kalau wasal, kalau mau diwasolin, tapi sunahnya sebetulnya wakaf. Bacaan itu semuanya. Yang namanya wakaf jangan disambung. Ini tadi kan tujuannya wakaf tuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Cuman karena tuh buru-buru nyambung semuanya jadinya. Lagi terawih. Ya tahu banyak kan sambung aja, sambung kudu tahu cara nyambung tuh jangan disamain sama wasol. Ya. Cara wasol jangan samain dengan wakaf gitu. Seperti Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, dunil bacanya. Sebab apa? Di situ tanwin. Jadi ada nuniwat di situ. Dunillahu samad. Iwad daripada pada tanwin. Iwadun nani tanwini. Ahadunillahus samad. Ya. Seperti Muhammadinil laji, kan gitu. Muhammadin al-laji, jadi tanwinnya dikasih nun, jadi nun. Dinil laji. Wa irabbiha, dan irab-irabnya al-mukhilli lil makna, yang merusak kepada makna Fatihah. Wa mualatiha, dan mualatnya Fatihah. Kata sahudi seperti tasahud kudu mualat juga.
Fa in takhalala sukutun tola, maka jika tersela-sela menyelip di situ, takhalala itu menyelip, sukutun ada diam, tola yang lama, qasoda bihi atau bermaksud dia dengannya kota al qiraati memutuskan bacaan, ya, au jikrin atau jikriin, kota al mualati yang memutuskan mualat, fa in talaqa bis sholati, maka jika ya berkaitan dengan sholat, kata aminihi seperti mengaminkannya dia, ya, mengaminkannya dengan surah Fatihah wa sujudihi dan sujudnya, ya, dikiraati imamihi untuk bacaan imamnya, ya. Sujudnya maksudnya sujud apa nih? Sujud tilawah, ada sujud tilawah. Bukannya sujud sholat biasanya, bukan sujud rakaat, sujud tilawah. Ya, seperti ketika bacaan surah, ada yang dia baca ayat sajadah, maka di situ disunahkan sujud, ikutlah sujud semuanya. Makmum. Likiraati imamihi karena bacaan imamnya, wa fatihihi dan membukanya, alaihi atasnya, pala maka tidak ngapa-ngapa. Jadi umpamanya wa fatihi dan membukanya bacaan imam, ya seperti imam mogok nih bacaan lupa dia, nah maka kita boleh ngingetin, nyambung, membuka sambungannya, gitu, sambungannya umpamanya kita terusin. Itu yang dimaksud wa fatihihi di sini, dan membuka bacaan si imam supaya bisa berlanjut. Tapi pernah itu sholat di Masjid Nabawi, surahnya kan Yasin dia baca, ya. Tapi ya, kita udah pada hafal. Ketika itu imam ada lupa juga, jadi makmum terusin masing-masing. Ya. Kalau lagi lupa imam juga bacaan itu. Jadi kalau gitu nggak apa-apa, nggak rusak katanya. Kalau berarti memang lagi ngingetin atau dia ngucap karena lagi pengen terusin si imam yang stop bacanya nggak bisa lanjutin, ada yang kita buka, itu nggak apa-apa. Atau sejenak berhenti, dia bukan mutusin tapi lagi ingat gitu, apa nanti kadang-kadang gitu, dikit lupa nggak apa-apa. Jangan karena takut lupa kepanjangan ya ini dia baca, ya balik lagi juga boleh, nggak apa-apa. Kalau kita takut kelamaan jadi putus bacaan kita terlalu, kalau sedikit nggak apa-apa, yang boleh pala maka nggak apa-apa. Wa tartibuha dan tartibnya sholat, ya, walau syakka, dan jika ragu-ragu dia fi harfin di dalam satu huruf, ya, au ayatin atau satu ayat, qabla pirogiha sebelum selesai baca Fatihah, la ba'dahu bukan sesudahnya, bukan sesudah Fatihah, tetapi sebelum selesai baca Fatihah dia lupa ayatnya apa hurufnya, diulangi lagi tuh, ya. Au hal qira'a atau dia udah baca kok belum tadi itu, ya. Jangan sampai dia bisa lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kan lompat namanya tuh. Ar-Rahmanir-Rahim kan dua kali. Pertama bismillah, kedua dia Fatihah. Ketika dia baca bismillah langsung Maliki yaumiddin dia bilang. Wah, lompat dah. Nah, itu kudu alhamdulillah rabbil alamin lagi balik dia. Ista'nafaha, maka dimulai lagi dia dari permulaan kalau yang putus itu. Wakal Fatihati, dan begitu juga seperti Fatihah pijalika, di dalam peraturan ini sairul arkan, semuanya rukun-rukun salat. Wa yahrumu waqfatun latifatun,
dan haram. Ya, wakaf walaupun sedikit sebentar, baina sin wa ta, di antara sin dan ta, min nasta'in, dari lafaz nasta'in. Jangan berhenti. Nasta'in diwakafin, jangan, walaupun ada. Jangan putus. Mesti nasta'in. Langsung sta'in, ya. Nasta'in. Jangan diputusin. Ini tentang wakaf juga. Itu ya. Seperti ini suka sampai Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan suka berhenti situ. Nah ini pahami ya. Itu bagusnya dimulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim lagi. Nah, ya, supaya nyambung begitu. Jangan dari ghairil maghdubi disambung lagi. Sebab itu putusnya di tengah-tengah ayat. Sedangkan dari ayat yang pertama kan udah wasol tuh. Tiba-tiba di tengah-tengah ayat ente wasol atau wakaf. Nah, itu mesti mulai dari permulaan ayat lagi. Itu aja diingetin tuh. Ya. Sebab sebagian juga ada yang mengatakan makruh. Ya, baca putus di situ seperti yang kita baca juga banyak seperti waktu. Selain itu yang nggak makruh tuh seperti majapid dibaca tuh. Ya, kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan dia nggak kuat tuh. Ya, ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tinggal waladhdallin kan dia stop. Ya, balik lagi dia dari ghairil maghdubi. Ya, daripada kita kesono ngap-ngap suara kita udah berantakan gitu. Itu aja nanti. Jadi bagusnya itu balik lagi tuh dari awal ayat ya. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab dari awal udah wasolin gitu. Ini baca Fatihah ya. Kebetulan lagi cara membaca surah Fatihah. Wa yahrumu waqfatun latifatun, dan haram mewakafkan walaupun sedikit. Baina sin wa ta, di antara sin dan ta, min nasta'in, daripada nasta'in. Wa ta'ammada tasdida mukhaffafin, dan sengaja mentasdidkan yang ringan. Ya, yang ringan dibaca tasdid. Enggak boleh kalau ringan pakai tasdid. Summa qadraha, kemudian boleh membaca kadarnya Fatihah bagi orang yang nggak mampu baca Fatihah. Nggak bisa baca Fatihah, orang masih baru nih mu'alaf ini. Fatihah belum ada batal, udah hafal belum? Gimana? Ya udah zikir aja zikir. Zikir di situ boleh. Apa di sini? Au qadraha, atau qadarnya Fatihah dia baca min baqiyatil Quran, daripada Quran yang lain. Ya boro-boro Fatihah aja juga belum bisa, apalagi suruh baca Quran yang lain. Begitu. Pamin zikrin, maka boleh dari zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Nah kira-kira berapa kali zikir tuh satu kali Fatihah gitu. Apakah 40, apakah 30, apa 20 juga ada cukup Fatihah. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau 10 kali mungkin cukup ya untuk kadar membaca Fatihah. Oh doain, atau malah baca doa di situ dia. Ya, baca doa bisa, malah Fatihah nggak bisa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali dibaca? 5 kali umpamanya. Kira-kira selama Fatihah. Ini bagi orang yang belum bisa baca Fatihah. Summa waqfatun, kemudian makruh lagi wakaf, ya, haram wakaf biqadriha, dengan kadarnya Fatihah. Mau berhenti lama selama baca Fatihah nggak boleh, ya. Wakaf dia.
biqadriha, sekedar baca Fatihah. Kecuali kalau kita jadi imam, itu bis kita baca Fatihah, boleh kita wakaf. Dia menungguin si imam baca Fatihah yang pelan-pelan dibacanya. Setelah kira-kira makmum maksudnya, si imam ini sesudah waladhdallin kan amin itu semuanya. Imam jangan langsung baca surah, tetapi dia diam dulu. Sunahnya gitu. Kita lihat dibaca kita Fathul Mu'in, ya Nahdlatul Talibin begitu. Nunggu sampai kira-kira makmum selesai baca Fatihah baru dia baca surah. Nah, gitu sebetulnya. Cuman ya kalau di sini kelamaan begitu dia ngomelin. Apapun udah amin. Ya, padahal mah di situ sunahnya gitu. Kira-kira Fatihah baru kita baca surah. Ya. Jangan terburu-buru. Apalagi dibacanya habis baca Fatihah, baca surah yang pendek. Nah, si makmum kedubukan baca. Dibaca cepet lagi upamanya, nggak pelan-pelan. Nah, toina kalau kausar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sedangkan si makmum balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia udah abtar. Ya, tinggalan tuh. Itu si makmum harus terusin kalau untuk rakaat berikutnya. Ya. Sampai diselesaikan dulu. Makanya si makmum, si imam nih harus kira-kira kita. Betul. Iya. Kita baca Fatihah yang sir juga kira-kira, jangan terlalu cepat. Kasihan sama yang di belakang ini makmum yang nggak bisa cepat bacanya. Ya sama juga kita nonton baca doa salawat nari ya. Ya. Dan ada tuh imam yang bacanya cepat banget sehingga makmum nggak bisa ngikutin, yang terlalu cepat. Biar bisa diikutin. Waruku'un. Sampai di sini dulu deh. Ya, enggak malam juga nih. Tandain waruku'un. Dan yang keberapa tuh rukun ruku? 5 ya? Oh iya, bis Fatihah. Waruku'un. Wallahu a'lam. Alhamdulillah lil amdi zil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatu dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya hitama wa alal alil kirami wasabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana ashrafna wa 'alal ladza ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasailil khillani wa kulli ji mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlau wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatash suhbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.